di mana sindrom Prader-Willi itu secara garis besar adalah dia tidak tahu rasa kenyang itu seperti apa sehingga dia akan makan terus-menerus. Dan dia juga punya hipotonia, yaitu teman-teman sekalian, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih karena teman-teman sudah berada di sini. Tadi sebelum datang ke sini saya ada wisuda dokter di satu tempat dan teman-teman juga hadir. Terima kasih. Hari ini adalah rangkaian dari perjuangan saya membersamai Sulaiman. Seperti yang teman-teman tahu, Sulaiman ini Allah karuniakan sindrom Prader-Willi, di mana sindrom Prader-Willi itu secara garis besar adalah dia tidak tahu rasa kenyang itu seperti apa sehingga dia akan makan terus-menerus. Dan dia juga punya hipotonia, yaitu otot yang lemah, sehingga ada banyak hal-hal yang harus dilakukan untuk memaksimalkan atau membuat Sulaiman secara optimal, tumbuh kembang secara optimal. Nah, rangkaian yang saya lakukan bersama dengan Sulaiman dari dia lahir sampai sekarang itu panjang, teman-teman sekalian. Sampai sekarang Sulaiman bisa berjalan itu bukan tiba-tiba berjalan, ada cerita perjuangan yang banyak di baliknya. Sulaiman sampai hari ini masih suntik setiap hari untuk hormon. Sulaiman masih melakukan berbagai macam terapi, setiap harinya terapi fisioterapi, terapi sensori, terapi bicara, okupasi terapi, dan masih banyak lagi. Sulaiman juga masih pakai CPAP kalau tidur karena kadang-kadang ada sleep apnea atau henti nafas. Dan hari ini alhamdulillah saya bersama dengan Profesor Debbie sama Ibu juga. Ibu alhamdulillah ala kulli hal Allah karuniakan ada autoimun ya Bu. Nama autoimunnya pemphigus vulgaris. Dan salah satu perjuangan kami, ikhtiar kami adalah hari ini bersama dengan Prof Debbie. Oh, kita kenal Prof Debbie udah lama dari pre-wedding sebelum menikah. Dari belum menikah sampai hari ini. Dan hari ini Sulaiman akan dilaksanakan tindakan stem cell yang kedua. Nanti lebih lanjutnya Prof akan menjelaskan tentang stem cell itu sendiri. Tapi stem cell itu, Ibu juga udah stem cell yang pertama kemarin Bu ya? Iya, tanggal 23 yang kedua ya. Iya, insya Allah. Sulaiman juga dari hasil stem cell yang pertama itu Masya Allah Prof itu sampai saya kan bergabung di komunitas Prader-Willi Malaysia, Prader-Willi negara-negara lain begitu seluruh dunia, karena di Indonesia ini belum ada kan Prof komunitas Prader-Willi karena belum banyak orang tahu tentang kumpulan dunia. Ya, awareness-nya masih belum. Betul. Jadi ketika saya melakukan stem cell ini tentu banyak yang bertanya-tanya sebetulnya, bahkan teman Prader-Willi yang di Amerika juga nanya, kasih tahu sama saya apa hasilnya gitu. Dan kemarin kita udah tindakan stem cell yang pertama sekitar kurang lebih 2 mingguan udah berapa ya? Hampir sebulan lalu lah, hampir sebulan lalu. Dan hasilnya sampai hari ini Sulaiman lebih kuat, berenergi. Kalau kemarin dikit-dikit capek, jalannya sedikit. Kalau sekarang dia sangat berenergi, sangat kuat, Masya Allah. Itu yang membuat Prof meminta Oki untuk ayo kita lakukan lagi tindakan stem cell yang kedua. Makanya senang banget kita berada. Responnya bagus sekali. Responnya bagus, dia sangat aktif bergerak. Kemudian Sulaiman umur 2 tahun, besok Sulaiman 2 tahun Prof. Iya, saya udah lihat tanggal itu Besok. tadi pas lagi gitu selnya. Besok ulang tahun ya. Betul. Scorpio sama. Yang buat Oki bersemangat adalah banyak juga teman-teman anak-anak kita yang nggak bertahan teman-teman sekalian. Jadi setiap kali ada anak Prader-Willi yang meninggal, biasanya Oki akan kirim ke Prof ini ada yang ini lagi, ini ada Tiap yang hari lagi. Prof disodorin berita oleh Ustazah Oki. Prof satu lagi di Malaysia. Prof satu lagi di sini. Gitu. Jadi itu makin mendorong kita untuk bagaimana kita melakukan riset, bagaimana kita membantu pasien-pasien dengan kelainan genetik yang langka. Jadi tidak boleh putus asa. Dengan bantuan teman media, orang akan kita kenal. betul, jadi bagian dari awareness ya teman-teman sekalian. Dan ya udah, sekarang tindakan yang kedua sebentar lagi. Dan kita tanya sama Prof Debbie mengenai seberapa penting sih stem cell untuk Sulaiman. Ini sebenarnya juga Oki tuh dari dulu teman-teman sekalian, anak-anak Oki lahir itu memang ada apa Prof namanya Prof pengambil darah dari pusar. Memang Oki simpen waktu itu di luar negeri dan sekarang lagi dipindahkan ke Indonesia. mau dipindahkan ke sini ke Celtech Stem Cell ini karena Prof Debbie kan luar biasa ya, beliau itu adalah presiden anti-aging dan presiden stem cell sedunia teman-teman sekalian. Jadi presidennya ada di Indonesia. Karena di sini ada bank stem cellnya juga ya Prof ya. Iya, kita punya bank stem cell, kita punya laboratorium pengembangan stem cell, dan kita bekerja sama dengan berbagai rumah sakit pemerintah di Indonesia dan di dunia untuk melakukan terapinya. Jadi one stop stem cell center. Jadi
daripada pusing-pusing dan jauh-jauh dan mahal-mahal di luar negeri yang belum tentu selengkap ini ternyata di Indonesia ya. Makanya Oki, terus kemudian Ibu juga Bu ya. Ibu gimana hasil stem cell-nya? Udah hobi jalan-jalan. Lebih kuat. Lebih kuat dan lebih jalan-jalan. Ibu minta izin aku loh Bu. Ibu cepet capek dulu ya, cepet capek. Sekarang alhamdulillah. Sekarang setiap hari jalan terus. Tambah tenaga. Amin. Terus Ibu katanya pada neraktirin semua yang di pesantren sekarang diajak Iya, jalan-jalan. suka jalan-jalan. Bawa jalan-jalan. Anak-anak bawa berenang, bawa jalan-jalan sekarang di BK aja. BBK loh, Prof, olahraga. Aduh, itu bulan ya Bu, saya baru bekerja loh. Nah sekarang tanya sama Prof juga, sekarang juga pengen tahu Prof, ini kan Sulaiman tindakan stem cell yang kedua, ini juga nanti dijadwalkan yang kedua. Kenapa sih Prof harus kedua kali? Terus kemudian stem cell ini fungsinya buat apa sebenarnya? Karena kalau yang Oki lihat, yang Ibu rasakan, kita jadi lebih kuat. Si Sulaiman juga alhamdulillah umur 2 tahun udah bisa jalan, ya Allah. Teman-teman lainnya itu ada yang belum jalan, ada yang umur 5 tahun baru jalan Prof. Stem cell ini apa sih fungsinya Prof? Aku sekarang pengen tahu juga. Iya, terima kasih. Pertama-tama Ustazah Oki selamat ya, dokter. Hari ini program dia cepat jadi profesor. Nah, jadi sel punca atau stem cell itu adalah sel yang berubah bisa menjadi sel apa saja sesuai dengan rumahnya. Jadi ada homeostatisnya. Jadi sel punca itu sangat bermanfaat dan kita bisa ambil sumbernya dari tali pusat. Bisa dari lemak, bisa dari darah, bisa dari sumsum tulang. Tapi di dunia yang efektif sekali, yang populer sekali itu adalah dari tali pusat seperti yang kita lakukan pada Ananda Sulaiman dan pada Ibu. Dan kalau Sulaiman, Ananda Sulaiman ini memang ada sindrom kelainan genetik, Prader-Willi syndrome, kelainannya pada kromosom nomor 15 ya. Tapi dengan pengetahuan di dunia, dengan riset dan teknologi memang masih langka. Tapi kita tidak merubah bagaimana rumusan kromosom dan genetik. Tapi akibat yang ditimbulkan itu bisa kita atasi dengan memberikan stem cell, kita minimalisir. Bahkan dengan perhatian penuh, kalau Sulaiman bukan hanya stem cellnya, tapi nutrisinya hari ini kita akan melakukan oligoscan biar kita bisa melihat juga nutrisinya bagaimana, ada toksik yang di mana. Jadi itu hanya dengan dari tangannya kita bisa lihat. Dan Ananda Sulaiman juga kita sudah pemeriksa namanya alergen. Jadi genetiknya juga sudah kami periksa di sini. Baru kemudian kami lakukan terapi sel punca. Bahkan saya bilang ke saya, oh kalau anak itu di stem cell, ya, jadi akibat buruknya kita minimalisir, malah bukan tidak mungkin bahwa keadaan kesehatan bisa jadi optimal, lebih optimal karena mendapat perhatian lebih. Itu yang sering terjadi asal yang kita berikan sel punca dengan jumlah yang cukup, kondisinya yang baik, dan kita di sini menggunakan quantum stem cell. Di mana di Asia itu baru ada 2 ya. Menurut Komite Stem Cell dia juga kaget kok baru di Amerika kok teknologinya sudah ada di Indonesia di Finsky Tower ini. Dan alhamdulillah untuk Ananda Sulaiman sudah memakai teknologi ya, quantum teknologi, di mana quantum stem cell ini teman-teman media dipatenkan. Jadi saya patenkan di Indonesia. Jadi Indonesia punya paten untuk quantum stem cell. Jadi stem cell ini maaf ya, jadi karena saya penasaran juga. Jadi makanya teman-teman yang nanya, saya dulu yang nanya ya. Jadi stem cell ini Prof, ini berfungsi atau bekerja sangat bagus untuk penyakit apa aja Prof? Iya, jadi di dunia itu sudah ada sebenarnya macam-macam penyakit ya. Ada 80 sampai 90 diseases dan sudah ada 35.000 lebih transplantasi stem cell di seluruh dunia. Bahkan itu jumlahnya bertambah terus. Jadi dipakai untuk autoimun, dipakai autoimun, stroke, diabetes tipe 2. Jadi sudah banyak sekali membantu mengatasi berbagai penyakit. Dan beberapa sindrom juga ya Prof? Oh iya, beberapa sindrom, dan kita ini sebenarnya punya sindrom. Oke juga ada sindromnya, somatostatin deficiency syndrome sama Manfrov. Jadi sindrom itu kumpulan gejala. Tapi kalau sudah kata sindrom, orang semua pada takut ya. Karena kita sebenarnya tidak boleh takut seperti itu. Jadi kita kombinasikan multidisiplin approach sama stem cell ini. Dan stem cell itu terapinya bisa stem cell biasa, bisa kuantum dengan teknologi yang betul kita bisa hitung jumlahnya. Kemudian ada di bawahnya exosom, ada lagi cytosol. Tapi yang terbaik ini kita berikan adalah teknologi stem cell kuantum dengan closed system. Jadi ini halal ya Prof? Halal. Dari awal Pak JK meresmikan ini sudah dipesan dari awal bahwa semuanya harus halal. Ya itu penting sekali.